Udah. Baik, kita akan mulai. Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan, saya adalah Yan Aldo Wiliantoro sebagai Master of Training untuk kelas A dan nanti ada Ibu Ayi Setiawati yang akan bertugas sebagai Master of Training kelas B. Nah, Bapak Ibu, nanti saya minta boleh semuanya eh, menyimpan nomor saya ya 0852 1551 5219. Nah, saya akan tanya dulu sebelum dimulai, apakah Bapak Ibu sudah menyimpan kontak MOT saya ataupun Bu Ayi, Bapak Ibu? Karena nomornya sudah saya bagikan ya di apa namanya di dalam daftar fasilitator pendamping kan ada MOT saya, kemudian yang kedua ada Ibu Ayi Setiawati. Ibu Ayi Setiawati apa namanya? Kosongnya nomornya adalah 0852 1551 5210. Nah, silakan disimpan ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, saya izinkan untuk memperkenalkan lembaga dulu. Yang pertama adalah pelatihan hari ini diselenggarakan oleh Halal Institute dan alhamdulillah ya Bapak Ibu, Halal Institute mendapat peringkat pertama sebagai lembaga pelatihan terbaik peringkat pertama oleh BPJPH dan alhamdulillah ini sebuah kepercayaan yang luar biasa. Kemudian kami berkantor di kantor pusat kami ada di Tebet, Bapak Ibu, di Jakarta Selatan. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membutuhkan informasi terkait dengan lembaga kami, nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di halalinstitute.id dan kami saat ini juga bekerja sama dengan LSP Halal Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu ke kantor kami di Tebet, nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi kantor Halal Institute, LSP Halal Indonesia, dan kami juga memiliki kantor untuk divisi konsultasi. Nah, selain itu, Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dan alhamdulillah sampai dengan periode April kami telah meluluskan para SDM halal ya sebanyak 13.800. Jadi kalau mungkin ditambah Ibu berarti sudah menyentuh angka 14.000. Ini termasuk baik yang di Indonesia ataupun yang di luar negeri. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak Bapak Ibu, kami biasanya secara rutin akan mengupdate informasi-informasi terkait halal, jadi regulasi, jadwal pelatihan, ataupun nanti tips bisnis dan informasi melalui channel WhatsApp. Nah, kalau bisa, saya akan senang sekali kalau Bapak Ibu bisa mengikutinya sekarang ya dengan cara bagaimana? Dengan cara silakan di-scan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan tidak di-scan, Bapak Ibu boleh nanti menggunakan ini Bapak Ibu. Link ya, link yang nanti saya bagikan. Sebentar Bapak Ibu. Saya akan bagikan di di ini ya, di WhatsApp WhatsApp grup Bapak Ibu. Sebentar saya akan bagikan. Saya akan bagikan Bapak Ibu sebentar. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mengikuti channel ini dan insya Allah nanti akan ada banyak hal-hal baru ya yang mungkin Bapak Ibu bisa bisa dapatkan. Nah, kemudian kita akan masuk berikutnya adalah Bapak Ibu tujuan dari pelatihan hari ini yaitu pelatihan UMK reguler
tentu yang pertama adalah kita ingin menghasilkan satu penyelia halal yang handal dan kompeten. Jadi Bapak Ibu, selain nanti bertugas sehari-hari di SPPG ya, Bapak Ibu harapannya nanti bisa menjalankan tugas sebagai seorang penyelia halal yang memang telah memenuhi standar. Nah, kemudian semangat yang kedua adalah kita ingin mendorong pemerintah untuk bisa mensukseskan program jamin produk halal, yaitu dengan sertifikasi SPPG yang saat ini juga sudah diwajibkan dan kita juga menjelang tanggal 17 Oktober 2026 ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya juga ingin memastikan Bapak Ibu bisa mengikuti seluruh tata tertib pelatihan. Antara lain, yang pertama Bapak Ibu wajib dan mampu mengoperasikan laptop ataupun PC ya. Jadi tidak diperkenankan menggunakan handphone. Karena apa? Karena Bapak Ibu tidak akan bisa mengedit dokumen-dokumen ketika tugas. Dan di dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya Bapak Ibu, semua peserta yang tidak menggunakan laptop itu berakhir dengan tidak bisa memenuhi tugas. Oleh karena itu, akhirnya tidak dinyatakan lulus. Kemudian, peserta wajib mengikuti seluruh agenda pelatihan. Tidak boleh digantikan oleh orang lain ataupun joki, ya. Kemudian tidak boleh nyambi-nyambi, ya. Artinya Bapak Ibu betul-betul meluangkan waktu selama kurang lebih 2 hari ini untuk tidak beraktivitas selain mengikuti pelatihan. Kemudian Bapak Ibu diwajibkan untuk melakukan absensi di setiap sesi materi. Jadi pengalaman sebelumnya Pak Aldo kok saya absensinya kosong. Nah itu karena kelupaan absen ya Bapak Ibu ya. Nah linknya sudah dijelaskan, nanti saya jelaskan. Tidak boleh meninggalkan Zoom dengan alasan apapun, kecuali atas izin dari fasilitator ataupun MOT ya. Nah kemudian Bapak Ibu juga nanti akan diberikan apa namanya pendampingan oleh fasilitator pendamping. Ini juga menjadi apa namanya membantu sekali buat Bapak Ibu. Dan saya mau tanya, apakah Bapak Ibu sudah berkomunikasi dan dimasukkan semua ke grup WhatsApp dengan oleh fasilitatornya masing-masing? Sudah. Udah, Pak. Baik. Pak. Oke. Kemudian Bapak Ibu harus mengaktifkan untuk apa kamera ya, on cam. Jadi tidak boleh off cam karena ini akan sedikit mengganggu khususnya ketika nanti kegiatan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu harus mengerjakan tugas, lembar kerja tugas ya, selama pelatihan. Kemudian Bapak Ibu wajib bergabung di grup WhatsApp besar yang diikuti oleh semua peserta dan juga bergabung di WhatsApp grup kecil ya. Nah, hanya nomor peserta pelatihan yang boleh ada di grup tersebut. Jadi tidak boleh diikuti oleh peserta yang lain apa namanya misalkan pendamping ataupun tidak boleh. Kemudian tips sehat ya Bapak Ibu tetap diminta untuk selalu sehat selama pelatihan. Jadi Bapak Ibu tolong tempat duduknya yang nyaman. Bapak Ibu juga boleh tetap ngopi, minum teh, makan jajan boleh sepanjang pokoknya tidak sampai meninggalkan pelatihan ya. Nah, kemudian standar apa yang dipakai di dalam pelatihan? Kami mengacu kepada kurikulum pelatihan penyelia halal untuk UMK reguler, yaitu keputusan Kepala BPJPH nomor 24 tahun 2023. Nah, setidaknya ada 3 nih Bapak Ibu yang Bapak Ibu nanti harus kuasai dari aspek pengetahuan dan keterampilan ya, termasuk sikap ya. Yang pertama adalah pengetahuan dasar. Jadi Bapak Ibu nanti akan diajarkan terkait dengan regulasi, terkait dengan sistem jamin produk halal, konsep halal haram. Kemudian keterampilan kerja dan kompetensi, mulai dari menyusun dokumen manual SJPH, pasti sudah banyak ya informasi-informasi yang Ibu Bapak nanti di sini akan diperdalam lagi. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana mengawasi PPH, kemudian bagaimana melakukan audit internal.
Dan yang ketiga adalah di hari kedua Bapak Ibu nanti akan belajar bagaimana pendaftaran sertifikat halal melalui halal termasuk membuat NIB ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang masuk ke jadwal pelatihan. Nah, ini yang Bapak Ibu harus betul-betul paham bahwa sesi absensi itu hanya bisa dilakukan ketika Bapak Ibu sedang mengikuti materi pelatihan. Jadi contoh sesi materi regulasi berarti hanya bisa dilakukan pukul 8.30 sampai dengan 10.15. Konsep halal haram jam 10.15 sampai dengan 12. Jadi tombolnya hanya bisa muncul ketika sesi materi sedang berlangsung. Nah, Bapak Ibu, dari kemarin mungkin Bapak Ibu sudah diperkenalkan dengan sistem untuk pelatihan, yaitu kami menyebutnya Learning Management System atau bahasanya sistem. Bapak Ibu diminta untuk masuk ke dalam websitenya kami yang digunakan untuk pelatihan dengan memasukkan email dan nomor HP. Nah, Bapak Ibu pastikan link yang ada di dalam yang di-share di grup itu disimpan sehingga Bapak Ibu tidak, Pak, saya kelupaan linknya, Pak, saya kelupaan passwordnya dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu, eh, yang berikutnya adalah bahwa di dalam tahap pertama yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu harus memastikan bahwa seluruh data yang Bapak Ibu input di dalam sistem adalah benar. Kenapa demikian? Karena ada beberapa peserta yang ketika sertifikat jadi namun datanya salah ataupun ada yang typo atau bahkan kurang. Pastikan nama peserta, tanggal lahir, tempat lahir, NIK. Ini tidak boleh salah, termasuk adalah asal lembaga. Bapak Ibu beberapa kali peserta kesulitan mendaftar di sertifikat halal karena data yang Bapak Ibu input pada sertifikat salah dan data sertifikat itu diambil dari database di sistem. Jadi saya minta sekarang semuanya memeriksa data itu, jangan sampai ada yang salah. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara absen? Ketika Bapak Ibu nanti sudah login, nanti Bapak Ibu akan klik pada materi yang berlangsung, kemudian nanti lakukan absen. Pastikan sampai berwarna hijau. Nah, kalau warnanya belum hadir begini, ini berarti kan belum hadir. Tapi nanti kalau warnanya hijau itu sudah hadir. Dan tentu saja Bapak Ibu nanti diberikan kesempatan untuk bisa memberikan penilaian bagaimana penyampaian materi sehingga kami bisa mendapat perbaikan-perbaikan ya, saran dan sebagainya dari Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu selama nanti proses pelatihan Bapak Ibu juga akan diberikan tugas. Jadi nanti ada tugas 1, 2, dan 3. Nah, nanti Bapak Ibu akan mengupload sama setelah bagian bawah itu ada upload tugas. Pastikan lembar kerja yang diupload adalah formatnya adalah PDF ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah tugas selesai terakhir Bapak Ibu akan diminta untuk mengerjakan post test yaitu soal pilihan ganda 20 soal pilihan ganda sebanyak 20 soal ya. Nanti Bapak Ibu akan mengerjakan. Nah, posisinya ada di bagian akhir. Nah, Bapak Ibu terkait dengan learning management system. Selanjutnya adalah fasilitator pendamping. Bapak Ibu, kami di Halal Institute ingin memastikan bahwa pelatihan ini berjalan lancar. Semua materi yang diberikan itu tersampaikan kepada Ibu Bapak. Bukan hanya pengetahuan tentu saja, tetapi keterampilan. Oleh karena itu, bentuk komitmen kami adalah di dalam pelatihan ini Bapak Ibu akan didampingi oleh fasilitator pendamping. Fasilitator pendamping ini akan membantu Bapak Ibu, membimbing Bapak Ibu, memastikan bahwa semua informasi pelatihan itu tersampaikan.
Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga akan diajarkan, didampingin untuk mengerjakan lembar kerja ketika nanti ada penugasan. Para fasilitator pendamping ini tentu dengan sangat sabar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan dibimbing bagaimana mengerjakan tugas dengan benar. Nah, ada yang lain Bapak Ibu, semua penilaian atas lembar kerja itu nanti akan direkap dan dinilai oleh fasilitator pendamping. Atau dengan kata lain, yang akan menentukan lulus atau tidak lulusnya Bapak Ibu adalah fasilitator pendamping. Oleh karena itu, saran saya adalah dari sekarang Bapak Ibu sudah berkomunikasi dengan baik dengan para fasilitator. Sekarang yang belum WA ke beliau-beliau, saya minta untuk segera WA. Pak, saya sudah ada di grup kecil. Tidak ada salahnya untuk saling menyapa. Assalamualaikum Bu Dewi, perkenalkan saya Aldo. Saya mohon bimbingannya. Nah, nanti Bu Dewi akan membalas Bapak Ibu. Nah, komunikasi yang baik ini, insya Allah, nanti Bapak Ibu tentu akan dimudahkan di dalam proses pelatihan. Nah, pembagian kelompoknya juga sudah saya share ya. Jadi saya sudah Bapak Ibu dapatkan di grup besar ya. Nah, Bapak Ibu, ini juga yang penting. Bapak Ibu nanti akan menggunakan virtual background yang dibagikan. Nah, saya mohon di dalam proses penamaan Zoom-nya, Bapak Ibu menggunakan kode fasilitator. Nah, seperti ini. Nah, kalau Dewi Holifah berarti DC, kalau Bu Akvin Melania AM, Ibu Gita Morinda GM, Osep Budiana, OB, dan sebagainya ya. Nah, file ini sudah ada di WhatsApp juga. Jadi nanti Bapak Ibu pastikan sesuai dengan nama eh, kode depan fasilitator, kemudian dilanjutkan dengan nama. Kemudian Bapak Ibu, standar kelulusan. Banyak yang tanya, Pak Aldo bagaimana nih agar bisa lulus? Atau Pak, betul nggak sih kalau ini pelatihan ini lulus semua? Nah, jawabannya adalah tidak semua Bapak Ibu. Hanya peserta yang memenuhi standar penilaian. Nah, jadi mulai dari aspek pengetahuan, keterampilan, sikap ya. Jadi yang dinyatakan lulus. Memangnya standar penilaian seperti apa? Nah, ada beberapa parameter Bapak Ibu. Yang pertama adalah semua aktivitas ini nanti akan diberikan bobot mulai dari absensi, keaktifan, post-test, tugas kelas. Jadi absensi itu bobotnya 40 poin, keaktifan 10 poin, post-test 20 poin, tugas kelas. Nah, keaktifan ini adalah dinilai oleh saya dan Bu Ayi sebagai MOT. Jadi siapa yang sering siapa yang sering tanya, kemudian dia sering chat juga, dan saya juga akan menilai teman-teman yang sudah mengikuti channel di itu juga nanti saya anggap itu keaktifan. Nah, kemudian ada beberapa parameter lain. Yang pertama adalah bahwa nilai absensi itu tidak boleh kurang dari 28 poin. Jadi kalau di bawah 28 poin ini, kami akan meragukan ini kemana. Kemudian eh, nilai tugas tidak boleh ada yang kosong. Artinya bobot nilai tugas itu harus maksimal. Kalau ada salah satu tugas yang tidak diupload, maka tugasnya kan di bawah 30. Ini Bapak Ibu nanti akan dianggap belum menyelesaikan eh, bobot penilaian untuk tugas. Kemudian nilai post-test harus di atas 11 poin ya, atau minimal 11 bukan seperti itu. Jadi minimal 11. Nah, kalau nanti yang masih di bawah 11 berarti nanti akan diberikan kesempatan untuk mengulang lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan total nilai maka tidak boleh di bawah 75 poin. Nah, peserta yang dinyatakan ini nanti selanjutnya akan dinyatakan lulus. Nah, Bapak Ibu,
Pak Aldo, kapan sertifikat pelatihannya terbit ya? Nah, ini banyak yang tanya dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah tahapannya seperti ini Bapak Ibu. Di hari 1 dan 2, Bapak Ibu nanti akan mengikuti pelatihan ini sampai dengan tuntas ya. Mulai dari absensi, keaktifan, tugas, postes. Pastikan semuanya terselesaikan. Nah, kemudian di hari ketiga, berarti kan hari Senin ya Bapak Ibu ya, hari 1 dan 2 nanti besok sore kita akan ada postes, termasuk juga nanti menunjukkan rekapitulasi nilai. Kalau beberapa teman yang nanti masih diberikan nilainya masih under, contohnya postesnya masih di bawah 11, maka nanti akan diberikan kesempatan untuk postes ulang besok harinya. Ada tugas yang mungkin belum selesai, maka akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki tugas. Nah, di dalam proses penyelesaian tugas ini, Bapak Ibu tetap nanti diberikan kesempatan sampai dengan besok malam ya, untuk menyelesaikan tugas, karena nanti hari ketiganya atau hari Senin, fasilitator akan melakukan penilaian final, kemudian melakukan rekapitulasi untuk menyatakan kelulusan. Dan nanti di besok sore akan diterbitkan penerbitan SK kelulusan. Nah, SK kelulusan inilah yang menjadi dasar untuk pengajuan sertifikat pelatihan ke BPJPH. Memang di dalam prosesnya kurang lebih memakan 2 sampai dengan 3 minggu. Tetapi nanti akan diupdate di grup WhatsApp, mudah-mudahan jauh lebih cepat ya. Nah, yang jelas adalah memastikan Bapak Ibu harus lulus dulu, jadi tidak boleh tidak lulus ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Peserta baru 116. Oke. Bapak Ibu sembari menunggu untuk sesi pembukaan ya, saya minta kita foto bersama dulu boleh ya Bapak Ibu? Sepertinya, nah saya minta wajahnya yang ceria Bapak Ibu, yang senyumnya yang berapa senti. Nah ini pokoknya yang senyumnya di foto bagus, insya Allah saya kasih nilai keaktifan ya. Boleh ya Bapak Ibu ya. Kan anak-anak nilai keaktifan itu yang bisa menilai adalah MOT ya. Baik, Mbak Sela, apakah boleh saya dibantu untuk screenshot semua layar untuk sesi orientasi ini? Silakan Mbak Sela, oke, terima kasih Mbak Sela. Oke, siap Pak. Ya. Senyum ya Bapak Ibu ya. Yang mana ya? Baik, sudah Mbak Sela? Baik Ibu Bapak, ini saya lihat ini senyumnya luar biasa, banyak yang bahagia ya pagi hari ini. Nah Bapak Ibu, sembari kita akan menunggu sesi, barangkali ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, silakan. Oke, dah baik Bapak Ibu. Ini ada yang tanya, Pak Aldo minta tips lulus dong. Nah, ini kan cocok nih. Bagaimana biar bisa lulus? Ini semuanya pengen lulus semua atau enggak nih, Bapak Ibu?
Kalau pengen, Mau Pak. Pengen Pak, pengen. kalau begitu, saya ingin semuanya ketik, saya ingin lulus di grup, di chat ya, di chat kok di grup, di chat Zoom ya. Saya ingin lulus, jadi saya tahu ya. Jadi Bapak Ibu yang pengen lulus, saya ketik semuanya, saya ingin lulus ya. Nah, Bapak Ibu ini ada yang tanya, Pak Aldo, gimana kasih tips dong biar lulus nih? Karena saya dengar ada beberapa peserta yang tidak lulus. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya syarat untuk lulus kan gampang. Nilainya totalnya adalah 75 poin. Kemudian yang berikutnya dipastikan bahwa tidak ada satu tugas yang tidak diselesaikan. Kemudian absensi tidak boleh di bawah 28. Kemudian post test tidak boleh di bawah 11. Nah, Bapak Ibu, kalau absen sudah 40, tugas sudah 30, post testnya 11, berarti kan sebetulnya sudah selesai ya. Nah, maka saran saya adalah Bapak Ibu, banyak dari sahabat-sahabat kita yang dia tidak lulus, itu bukan karena dia nggak paham atau enggak, tetapi karena dia nggak komitmen mengikuti. Kenapa nggak komitmen? Dia masih nyambi pekerjaan lain, Bapak Ibu. Bapak Ibu, fasilitator pendamping itu akan lihat di Zoom secara berkala. Jadi kalau ini orangnya nggak ada terus kemana? Tiba-tiba dia pasang status. Ada yang ikut meeting lain, ada yang ikut agenda lain di mana gitu ya. Nah ini kan tidak pas. Nah oleh karena itu yang pertama adalah pastikan Bapak Ibu fokus. Nah bila mana ada Bapak Ibu yang ternyata benturan jadwal, lebih baik ajukan izin saja ke fasilitator. Bapak Ibu, saya terkendala jadwal, saya mengajukan untuk dilakukan penjadwalan ulang. Itu nggak apa-apa. Karena itu hanya bisa dilakukan sebelum pembukaan. Karena kalau Bapak Ibu setelah pembukaan terus tiba-tiba mengajukan, itu nggak bisa. Itu berarti dinyatakan Bapak Ibu sudah mengikuti dan nilainya nggak memenuhi, maka bisa jadi nggak lulus ya. Nah yang kedua, Bapak Ibu, kan Bapak Ibu di dalam setiap proses pelatihan itu diberikan pendamping fasilitator. Jadi pendamping fasilitator ini fasilitator pendamping ini Bapak Ibu itu betul-betul semangatnya cuma satu. Jadi kalau saya kasih baik MOT ataupun fasilitator pendamping itu ya semangatnya cuma satu. Berharap peserta binaan dia lulus semua. Udah nggak ada yang lain. Maka yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu adalah segera chat para fasilitator pendamping ini. Misalkan kalau Pak Bayu Harisman dengan siapa Pak Bayu Harisman fasilitatornya? Bu Aulia Rahmawati, Pak. Nah, dengan Bu Aulia. Assalamualaikum Bu Aulia, perkenalkan saya Bayu Harisman. Saya mohon saya dibimbing Bu, saya mohon diluluskan karena saya segera dibutuhkan untuk mengajukan sertifikat halal. Udah kalau udah WA begitu Bapak Ibu, fasilitator itu nggak ada apa-apa, semangatnya cuma satu. Gimana caranya memperjuangkan agar Pak Bayu ini lulus gitu. Begitu ya Pak Bayu ya. Ya, Pak. Kalau Ibu Safiatul Nurlaili, fasilitatornya dengan siapa? Sama Bu Afkin. Akvin. Nah, Akvin. Akvin. Nah, baik. Sama juga, Ibu. Jadi, Ibu langsung perkenalkan diri. Assalamualaikum, Ibu Akvin. Perkenalkan saya, Safiatul Nurlaili. Ibu, saya sudah ditunggu-tunggu oleh SPPG untuk mengajukan sertifikat halal. Mohon dibimbing saya biar saya bisa lulus. Udah otomatis pasti para fasilitator itu akan dengan senang hati. Nah, tetapi yang terjadi Bapak Ibu, masih ada teman-teman kita peserta
Bahkan buru-buru WA fasilitator, di WA saja nggak dibales. Ditelepon dan diangkat. Nah, bagaimana dia mau punya semangat lulus? Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, tips ketiga nih Bapak Ibu. Tips yang ketiga adalah Bapak Ibu harus belajar. Seorang penyelia halal itu mulia sekali Bapak Ibu. Jangan anggap bahwa pelatihan 2 hari ini adalah formalitas. Bukan. Semua pengetahuan yang nanti Bapak Ibu tangkap itu nanti akan digunakan ketika Bapak Ibu menjalankan tugas kewajiban sebagai penyelia halal. Pada saat materi regulasi, Bapak Ibu harus tahu, oh undang-undangnya seperti ini, oh peraturannya seperti ini, oh keputusan kepala badannya seperti ini. Nanti akan dijelaskan terkait dengan Kepkaban 20, keputusan kepala badan 77, 78, bagaimana penyusunan apa namanya eh, sistem jalan produk halal. Nah, itu Ibu Bapak, karena apa? Setiap hari nanti Bapak Ibu akan berurusan dengan itu. Kemudian nanti ada materi tentang halal haram. Bapak Ibu harus mendengarkan betul. Ada najis, bagaimana penanganannya ketika ada kontaminasi. Nah, kalau Bapak Ibu nggak memiliki pengetahuan itu, bagaimana nanti ketika ada kontaminasi dan sebagainya. Nah, harapannya ketika nanti pemateri itu menyampaikan materi, Ibu Bapak catat poin-poinnya. Saya yakin teman-teman yang mendengarkan dengan sesama itu tidak ada alasan Bapak Ibu itu tidak mengerjakan post-test. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Baik, saya lanjut lagi ya. Ini saya senang sekali. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nanti terkait dengan ini tadi ada yang WA. Pak Aldo, boleh nggak salinan untuk orientasi itu dikirimkan ke grup? Tentu saja. Jadi nanti salinan PDF-nya akan saya share di grup ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa cermati dengan baik. Nah, saya ingin apa namanya memastikan lagi beberapa poin utama agar oke, ini ada ya pertanyaan sebentar. Oke, bagaimana cara apa namanya daftar kehadiran? Saya ulangi lagi ya, Bapak Ibu. Sebentar, saya ulangi lagi. Oke, jadi tadi Ibu sudah mendapatkan link untuk apa namanya sudah mendapatkan link untuk masuk ke learning management sistemnya Halal Institute. Nah, kita biasanya menyebutkan sistem. Nah, di grup WhatsApp itu kan Bapak Ibu sudah ada link ya, masuk dengan email dan password. Langkah pertama yang harus dipastikan adalah Bapak Ibu memastikan benar-benar memeriksa data yang Bapak Ibu input. Karena ini menjadi dasar penerbitan sertifikat. Kalau datanya salah, maka sertifikatnya salah. Oleh karena ini tidak boleh dilewatkan. Nah, kemudian yang pertama adalah absen. Bapak Ibu setelah masuk nanti akan klik daftar kehadiran dan di sini ada daftar materi pelatihan Bapak Ibu. Nah, ketika kita sedang mengikuti materi katakanlah regulasi diklik, maka ketika waktu jadwal maka dia akan muncul tombol absen. Dan tombol absen ini hanya bisa dilakukan ketika Bapak Ibu sedang mengikuti materi sedang berlangsung. Kalau jamnya sudah lewat, maka tidak bisa, maka tidak boleh ada. Oleh karena itu, saya mengajak semua untuk sama-sama mengingatkan. Dan nanti saya biasanya secara rutin akan apa namanya mengingatkan ya, baik saya via WA juga Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan apa namanya berkirim via Japri juga. Bapak Ibu silakan jangan sampai apa namanya lupa absen. Silakan, yang berikutnya ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu.
Saya ingin bertanya, Pak, Silakan Ibu. berapa lama proses pengurusan sertifikat halal jika sudah lulus? Terus berapa lama masa berlaku sertifikat halal? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ibu, Bapak, kami sampaikan bahwa selama 2 hari ini yang Bapak Ibu ikuti adalah pelatihan penyelia halal. Jadi, setelah mengikuti pelatihan ini dan dinyatakan lulus, maka yang Ibu Bapak peroleh adalah sertifikat pelatihan, bukan sertifikat halal, oke ya? Sampai di sini dipahami ya Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan selama 2 hari ini, Bapak Ibu kalau lulus maka akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Dan Bapak Ibu, apa sih bedanya antara sertifikat pelatihan dengan sertifikat halal? Sertifikat pelatihan penyelia halal itu menjadi syarat untuk mengajukan sertifikat halal, Bapak Ibu. Ya. Jadi SPPG Bapak Ibu tidak akan bisa mengajukan sertifikat halal kalau Bapak Ibu tidak memiliki sertifikat pelatihan. Bapak Ibu tidak akan bisa mendapatkan sertifikat pelatihan kalau Bapak Ibu tidak lulus. Ya. Nah, terkait dengan Pak, bagaimana tahapan selanjutnya untuk sertifikat halal? Sertifikasi halal nanti selama 2 hari ini akan dikupas pada saat materi regulasi, kemudian nanti pada saat sesi hari kedua Bapak Ibu. Di sesi hari kedua itu materinya menarik. Yang pertama adalah pendaftaran NIB, kemudian yang kedua ada pendaftaran. Nah, nanti di situ akan diajarkan bagaimana Bapak Ibu mendaftarkan sertifikat halal. Berapa lama waktu yang dibutuhkan. Begitu Ibu, apakah poin saya yang saya sampaikan sudah bisa diterima Ibu? Bisa, Pak. Terima kasih. Baik. Silakan yang lain sembari kita menunggu untuk sesi pembukaan ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, saya ingin mengingatkan kembali kalau yang belum mengikuti ataupun follow channel halal info halal dari Halal Institute bisa segera ya karena linknya sudah dikirimkan linknya sudah dikirimkan di grup WhatsApp juga. Nah, Bapak Ibu, nanti di dalam channel itu akan banyak informasi bagi teman-teman yang, Pak, jadwal pelatihannya kapan? Ada di situ. Pak, saya pengen tahu dong terkait dengan regulasi tarif. Ada di situ. Nanti akan di-share di dalam channel tersebut. Nah, kemudian nanti ada inspirasi bisnis terkait dengan informasi termasuk aktivitas-aktivitas dari industri halal ya. Nah, kemudian ini ada yang tanya, Pak, bagaimana terkait dengan NIB ya? Nanti akan dijelaskan pada saat pelatihan hari kedua. Dengan Pak Andika Jaya monitor. Apakah Bapak bisa open mic? Pak Andika? Pak Andika ada, Pak Andika? Pak, saya ada kendala pemilihan nama fasilitator. Nah, fasilitator itu tidak dipilih ya Bapak Ibu. Kami sudah membagi kelompok setiap fasilitator itu pesertanya siapa saja. Sudah di-share di grup WhatsApp Bapak, apakah Bapak sudah memperolehnya Pak Andika? Nah, di situ juga saya membagikan nomor WhatsApp dari fasilitator pendamping. Oleh karena itu, bagi yang belum terhubung, bisa segera menghubungi fasilitator pendamping. Baik,
Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sembari kita masuk sebentar lagi akan masuk ke sesi apa namanya? Sesi pembukaan. Silakan Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Mute Ibu, Pak Bu Andi Sakila masih mute. Ya, Ibu silakan Ibu. Ya, izin Pak, saya masih atas nama email Andi Sakila Pak. Saya baru mau merubah ke email saya Pak ini Pak. Oh, Ibu emailnya sebelumnya emailnya dengan siapa Ibu? Andi Ria Pak. Ini saya Oh, pakai Oke, terkendala namanya itu, Pak. kenapa Ibu? Ya Kendalanya Pak, kena itu emailnya siapa itu Ibu? ini email anak saya Pak. Ini baru mau saya Oh, rubah pakai baik. email saya Pak. Baik. Baik. Nah, nanti Ibu bisa login ke sistem dengan menggunakan email yang lama. Kemudian Ibu nanti bisa merubah datanya, kemudian disimpan Ibu. Nanti akan otomatis. Oke, siap. Terima kasih Pak Ya, ya baik. infonya. Ya, Ibu Andi jangan lupa nama depannya dikasih kode fasilitator pendampingnya seperti yang lain. Oke, siap. Terima kasih Pak Sama juga infonya. gunakan virtual ya. Siap. Terima kasih Pak. Baik. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 8.13 ya. Jadi nanti yang terkait dengan orientasi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nanti akan saya share dan saya juga akan sangat terbuka kalau Bapak Ibu akan bertanya kapan saja. Nah sekarang kita akan sedang menunggu untuk sesi apa namanya pembukaan ya. Nah sebelum itu saya ingin memastikan ini saya melihat ada beberapa wajah-wajah yang belum senyum bahagia. Boleh senyumnya dirubah dikit Bapak Ibu. Oke ya. Nah kalau udah begitu kan saya lihatnya enak ini ya. Bapak Ibu dan kalau udah begini insya Allah nanti lulus ya. Nah Bapak Ibu saya izin apa namanya menghubungi dulu untuk sesi pembukaan ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi Pak, Ah, mohon maaf